Salatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wan nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hadza la tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalata ala al khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah. Sekarang kita akan masuk bab baru lagi setelah kita menyelesaikan tentang al-fadul tolak, soribun au kinayah. Sekarang kita masuk bab yaitu tolakul sunni wa tolakul bid'i. Sila dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Wa qala at-talaqus sunni ay jaizun al-muwaffiq li sunnah. Aywa. Sekarang at-talaqus sunni wal bid'i. Apa itu sunni? Bukan tolak yang sunnah. Tolak ini tolak ini sunnah. Saya nak menceraikan istri saya. Kenapa? Karena sunnah. Macam mana? Tak macam itu maknanya. Makna tolak sunni ini adalah tolak yang sesuai dengan syariat. Maknanya cara mentolaknya ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu tolak bid'ah? Tolaknya Wahabi Habib. Aja tolaknya Wahabi karena setiap hari cakap kulu bid'atin tolala. Maknanya ini tolaknya bid'i, anaknya bukan macam itu. Tolak bid'i adalah tolak yang tidak sesuai dengan cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dua-duanya terjadi, dua-duanya sah. Bezanya apa? Yang satunya halal, yang satunya haram, itu saja. Tapi apakah sah? Sah. Tak ada yang tak sah. Oke. Apa tolak ukur tolak bid'i dan tolak sunni? Dua. Apa yang pertama? Saya sambil berdiri ya, karena saya kalau duduk terus mengantuk saya. Apa tolak ukur bila tolak bid'i ini terjadi? Tolak bid'i terjadi jika dua hal terpenuhi. Apa yang pertama? Ada musyru' fil iddah. Ada musyru' fil iddah yang menjadikan tatwilul iddah. Apa itu ada musyru' fil iddah? Makna ada musyru' fil iddah, sekiranya ketika laki-laki itu mentolak perempuan, mentolak istrinya, tidak langsung setelah lafaz tolak itu dimulai iddahnya. Tak langsung seperti itu, tapi tunggu dulu. Yang menyebabkan karena tidak langsung mula, menyebabkan iddahnya semakin panjang. Macam mana itu? Kejap aja akan saya jelaskan. Dan yang kedua, menyesal. Kalau salah satu daripada hal ini terjadi, maka dikatakan tolak ini bid'i. Akan ada penyesalan bagi seorang suami ketika mentalak istrinya. Kenapa? Karena boleh jadi istrinya itu ketika ditalak sedang hamil. Saya memang tak suka dengan istri saya muka macam itu, saya tak suka. Tapi karena saya anak saya, Habib. Orang dia mungkin boleh tak suka dengan seorang wanita, tapi ketika berbicara tentang anak, kita lain. Karena itu, dia kasihan dengan anaknya. Akhirnya dia menyesal sudah mentalak istrinya. Better saya yang sakit, istri saya sakiti saya setiap hari, daripada anak saya sakit karena dia menjadi broken home. Kalau ada daripada salah satu ini, dikatakan dia itu apa? Tolakul bid'ah. Tolakul bid'ah. Oke. Kemudian tolakus sunni adalah tolak yang tidak ada salah satu tidak ada kedua-duanya. Bukan tidak ada salah, tapi tidak ada kedua-duanya. Oke. Namanya tolakus sunni. Nanti kita akan baca aplikasinya satu-satu. Apa saja tolakul bid'i, apa saja tolakul sunni. Tapi tolakul bid'i adalah apa yang ada daripada salah satu. Ada lagi yang nomor 3,
Apa? La sunni wala bid'i. Sohibu Zubat cakapnya la wala. La sunni wala bid'i. Dia bukan sunni. Karena ada takwilul iddah. Tapi juga bukan bid'i. Kenapa? Karena perempuan yang minta. Takwilul iddah itu kan kasihan perempuannya. Maknanya syariat itu mengatakan, merasa bahwasanya wanita tanpa adanya suami itu kasihan. Karena janda itu tempatnya fitnah. Anda kalau ada orang janda dekat dengan laki-laki, dekat saja, orang-orang mesti suudon ini. Nah, apapun laki orang memang janda gatal. Ya, macam itu apa tak? Ada macam itu di Melayu. Apa perspektif macam itu? Ada macam itu. Kenapa? Karena janda itu diibaratkan adalah seorang wanita yang perlu dengan laki-laki. Tak ada cakap, saya tak perlu laki-laki, bohong. Laki-laki pasti perlu perempuan, perempuan pasti perlu laki-laki. Tak ada, tak perlu ini, itu semua hanya gimmick. Oh, saya pernah temu, saya ada seorang ustaz, saya tak perlu perempuan. Alamak, istrinya 4. Istrinya 4. Cakap bersalaman dengan perempuan, tak pakai apa namanya, pakai serban macam ini. Tapi istrinya 4. Biasa saja. Maksud saya jangan cakap tak perlu perempuan. Kita ini kena jujur dengan diri kita sendiri. Allah jadikan kita ini memang perlu satu sama lain. Satu sama lain saling melengkapi. Jangan cakap saya tak perlu perempuan. Itu dusta, maknanya Anda ini LGBT. Anda kondan kan tak perlu perempuan. Perempuan pun sama lagi, Anda lesbi kan? Maknanya Anda perlu perempuan, bukan perlu laki-laki. Kalau Anda laki-laki tak perlu perempuan, maknanya Anda gay, Anda homo maknanya. Macam itu. Karena itu takwilul iddah ini akan berdampak buruk bagi perempuan. Karena berdampak buruk bagi perempuan, dikatakan bahwasanya perempuan yang ditolak bid'i itu dizolimi. Dizolimi. Kecuali kalau dia yang minta sendiri. Ketika itu ada takwilul iddah, tapi perempuan yang minta sendiri. Itu namanya la bid'i wala sunni. Kita nak cakap sunni tak boleh, karena Rasul tak contohkan itu. Tapi ini perempuan yang minta, bukan minta ceraikan saya, itu bohong itu. Itu hanya gimmick saja. Kalau memang Anda serius nak minta cerai, keluarkan uang. Khulu, bukan cerai. Kalau memang Anda serius nak minta cerai, beri saya uang 10.000, saya akan ceraikan Anda. Kalau Anda mau mengeluarkan 10.000 ringgit, maknanya Anda serius nak cerai. Ayo abang ceraikan saya, abang. Nah, itu semuanya hanya gimmick. Dusta. Ada macam itu. Itulah macam-macam daripada tolak sunni, bid'i, dan la wala. Bukan saya mengkritik orang yang menikah 4 ya. Cuma maksud saya jangan ada kata-kata cakap saya tak perlu wanita. Jangan ada kata-kata saya tak perlu. Siapapun Anda, ustadzkah Anda, habibkah Anda, bisnismenkah Anda, selama Anda masih manusia, Anda perlu. Nah, bukan saya mengkritik orang yang Anda kena salaman dengan perempuan. Bukan masalah, bukan saya cakap pasal itu. Tak ada masalah itu. Anda tak salaman, tak ada salaman. Ada khilaf. Saya lihat beberapa habaib salaman dengan wanita tak pakai hail. Karena masalah salaman ini masih ada khilaf gitu loh. Yang tak boleh itu cipika-cipiki. Cium pipi kanan, cium pipi kiri. Itu yang tak boleh. Salaman. Nah, itu yang tak boleh, sama tak boleh buat macam itu ingat. Salaman menurut saya itu masih banyak orang yang melakukan macam itu. Jangan. Suami istri tak apa nak cipika, cipiki, cipiku, cipiko tak apa. Yang tak boleh itu yang bukan muhrimnya. Maksudnya jangan kita ini jadi orang yang macam mana ya, syadid di tempat ini,
Tapi buat hal yang sebaliknya, biasa saja. Maksud saya tawassut. Maksud saya apa? Tawassut. Jangan menyuruh orang itu untuk ikuti Anda semua yang mu'tamad. Beri orang yang semudah mungkin selama itu bukan haram al-muttafaq alaihi. Haram al-muttafaq alaihi. Jangan suruh orang untuk zina. Jangan suruh orang untuk minum arak. Tapi saya nak sholat memakai silwal. Silahkan. Tak, Anda kena pakai sarung. Siapa yang cakap aja wajib macam itu? Anda kena sholat pakai jubah. Siapa yang cakap macam itu? Yang saya tahu sholat kena menutup aurat. Pakai apapun terpulang kepada saya. Itu saja. Oke. Apa tolak as-sunni? Ay al-jaiz al-muwafiq di sunnah. Tolak yang sesuai dengan tata cara bagaimana Rasul mengajarkan mentalak wanita. Mentalak wanita ada caranya. Mentalak wanita ada adabnya. Menikah saja ada adabnya. Apalagi mentalak wanita. Ada semua itu ada adabnya. Apa itu? Wa huwa an yutalliqaha fi tuhrin lam yujami'ha fihi. Ada huwa. Hendaklah laki-laki itu kalau mentolak istrinya, hendaklah dia itu mentalak di tuhrin. Di masa suci, bukan masa haid. Dan masa suci itu belum dia jima. Kenapa, Sofia? Karena yang namanya iddah itu 3 kuruk. 3 kuruk itu maknanya 3 masa suci. 3 masa suci. Tengok ya. Perempuan minimum suci kan 15 hari kan? 15 hari minimum suci. Ini suci. Saya kasih kata tok ya, tuhur. Ini haid 1 hari. Ini suci 15 hari. Ini haid. Ini suci. Oke. So, tengok. Ketika seseorang itu mentalak istrinya, mungkin terjadi di sini hari ke-14. Hari ke-4, ini hari ke-15 kan. Di sini hari ke-14. Hari ke-14 dia mentalak istrinya, atau hari ke-15 dia mentalak istrinya. 1 hari ini sudah dianggap 1 kuruk. Karena itu tolikuhunna liiddatihinna. Talaklah istrimu kalau Anda memang terpaksa untuk mentalak. Talaklah istrimu pada saat dia pada masa iddahnya. Apa itu pada masa iddahnya? Pada masa iddahnya maknanya ketika Anda selesai mentalak, itu sudah dihitung masa iddah. Maknanya talaklah ketika dia itu dalam masa suci. Karena iddah adalah 3 kali suci. 3 kali suci. Ini sudah dihitung 1. Ini tak dihitung. Ini dihitung 1 hari. Ini cuma 1 hari. Walaupun cuma 1 hari. Karena ini dihitung suci. Walaupun tidak dari awal suci. Harus dalam keadaan suci. Oke kan? 1, 2, ini tak dihitung. Ini dihitung 1. Ketika dia haid yang ke-4, kan 1, 2, 3, dia sudah iddahnya sudah selesai. Dia sudah boleh menikah lagi. Kenapa? Karena sudah 1, 2, 3. Betul apa tidak? Jumlahnya berapa? Ini 1 hari. Ini 15 hari. Ini 15 hari berapa? 1, 31 kan? Ini headnya 1 hari, ini 1 hari. Maknanya berapa? 33 kan? Setelah 33 hari, wanita ini yang namanya Siti, dia sudah boleh menikah lagi. Bayangkan kalau dia mentalak istrinya dalam keadaan haid. Di sini, haid. Dia mentalak di sini. Nih. Ini tak dihitung. Ini tak dihitung. 1, 2, 3. Dia akan suci di
dia akan boleh menikah di sini, di haid yang keempat. Maknanya berapa? 15, 1, 15, 1, 15, 45, 47 hari. Kalau dia mentalak di sini, dia akan boleh menikah lagi setelah 47 hari. Maknanya akan ada panjangnya iddah bagi Siti ini. Dia nak menikah dengan Hazim, dia tunggu 47 hari. Coba suaminya mentalaknya di sini, dia akan hanya tunggu 33 hari. Hazimmu sudah tak sabar, nak nikahkan masih tunggu. Antara 33 dan 47 ada 14 hari. Ada 2 minggu. Syarek fikih tak nak wanita itu tak ada suami 14 hari. Kenapa? Karena dia akan menjadi fitnah. Janda itu fitnah. Laki-laki mendekati, ini mendekati, setiap dia dekat laki-laki, istrinya laki-laki, bininya laki-laki, ini marah. Kenapa dekat dengan janda kau? Terus janda ini akan menjadi tempat difitnah dan tempat cacian. Dekat dengan laki-laki dikira nak ambil lagi orang. Nanti dia tak buat apa-apa dikira ini lesbi kan? Terus dia akan menjadi tempat makian orang. Syariat tak mau. Anda kena cepat-cepat menikah. Saya tak boleh HP. Bukan Anda, walinya kena cepat carikan. Walinya kena cepat carikan. Kenapa? Agar 14 hari. 14 hari syariat tanah haram. Anda menjadikan wanita itu 14 hari tanpa suami, haram. Kenapa? Karena dia akan mendapat banyak fitnah. Yang melindungi dia siapa? Yang melindungi dia siapa? Kalau ada suaminya. Loh, istri, wanita yang ada suami, dia akan terhormat. Orang nak ganggu, jangan, dia sudah punya suami. Orang nak dekat, tak boleh, dia sudah punya suami. Orang-orang akan nak ganggu wanita ini akan pikir 1000 kali. Tapi kalau janda, tak apa-apa, janda pula dia. Janda kembang pula, cantik pula. Akhirnya orang-orang akan banyak buat fitnah, berlomba untuk dekati wanita ini. Inilah yang tadi yang tidak diinginkan oleh syariat di dalam masalah tatwilun iddah, memperpanjang iddah. Wadah kan? Ini namanya kalau sampai Anda mentolak di dalam haid, ini namanya tolakul bid'ah. Atau Anda mentalak di sini di tanggal 15 atau di tanggal 14, akan tetapi ketika tanggal 10 Siti ini sudah dijima oleh suaminya. Paham kan? Dia idahnya hanya 33 hari. Kan kalau 33 hari ini namanya tolakul sunni kan? Kalau 47 namanya tolakul bid'i. Sekarang 33 pun dikatakan tolakul bid'i, dengan catatan suaminya sudah menjimaknya sebelum dia mentalaknya. Kenapa? Karena ada potensi istri itu hamil. Istri itu hamil. Hamil awal kan tak tampak kan? Tak tampak hamil awal itu. Nanti sudah 1 bulan, sudah 1,5 bulan, akan mulai istri itu akan mulai mual, mulai apa. Rata-rata tampaknya hamil itu di bulan pertama, bulan kedua. Karena istri akan apa ya, coba saya cakap ya, tunggu haidnya terlambat apa tak. Betul apa tidak? Orang kan tahu hamil, abang saya terlambat. Makanya terlambat. Biasanya dia di sini, tapi dia tak haid. Dan itu tidak akan diketahui di sini. Nanti dia tahu ketika tanggal 18, tanggal 19, istrinya mulai curiga. Kenapa saya tak haid? Ada problem nggak? Mungkin saya hamil. Nah, ketika tanggal 14 ini, dia masih tak tahu istrinya haid atau tidak, karena dia tanggal 10 baru menjimak. Tanggal 10 ini, jimak tanggal 10 ini ada potensi menjadikan istri itu hamil. Dan kalau dia mentalak tanggal 14, maknanya dia mentalak potensi wanita itu hamil. Walaupun iddahnya sebentar, potensi iddahnya sebentar, dikatakan dia itu dan dikatakan dia itu apa? Bid'i. Kenapa? Karena ada kemungkinan dia itu menyesal sudah mentalak istrinya.
Mungkin dia seronok mentolak istrinya, akan tetapi anak tak boleh diciptakan. Itulah tolak bid'i hanya dua. Tolak bid'i hanya dua, yaitu tolak di dalam haid atau fituhrid jamaah. Fituhrid jamaah. Jayid jiddan. Oke. Kemudian apa yang menjadikan tolak bid'i? Yang menjadikan tolak bid'i itu kalau tak takwilul iddah, ya penyesalan. Ya penyesalan. Orang itu menyesal biasanya karena dia tidak tahu. Paham kan? Karena dia tidak tahu. Saya kalau tahu istri saya hamil, saya tak akan ceraikan. Sekarang dia sudah tahu istrinya hamil, perutnya sudah besar, dia cerai pula. Bolehkah? Secara syariat boleh. Apa hukumnya? Apakah dia itu bid'i? Tak bid'i. Apakah dia itu sunnah? Tak sunnah. La bid'i wala sunni. Dia masuk golongan yang ketiga. Kenapa? Karena dia tidak menyesal. Dan ketika dia mentolak, langsung idahnya mula. Karena idahnya hamil adalah wad'ul hamil. Kalau ada seseorang ditolak dalam keadaan hamil, idahnya sampai melahirkan dan tidak ada menyesal. Karena suaminya tahu dalam keadaan istrinya hamil. Dia sudah wa'i. Maknanya istrinya, saya buat macam ini karena memang saya sudah tak tahan dengan istri saya. Atau istrinya ketika haid, keduh bising minta talak, dan dia siap membayar uang untuk talaknya. Sekarang akan ada memperpanjang masa iddah, dan itu adalah sesuatu yang tak elok untuk istri, tapi dia yang tak sendiri. Al-khulu' fil iddah la bid'i wala sunni. La bid'i wala sunni. Kalau Anda paham dobitnya, apa itu tolakul bid'i? Adalah ma yu'addi ila tatwilul iddah, atau Anda dengar. Tolakul sunni yang tak ada dua-duanya. La bid'i wala sunni yang ada salah satu akan tetapi dengan sepengetahuan istri atau suami. Macam itu. Maksudnya istri itu buat macam itu, dia sudah nak tanggung semua konsekuensinya. Suami buat macam itu karena dia nak tanggung semua konsekuensinya. Kita katakan dia la bid'i wala sunni. Jadi ada tiga martabat di dalam tolak. Oke, sudah baca Ustaz Azim? At-talaqu bid'i ay haram wa an yutalliqha fil haidhi aw fi tuhri. Haram, sof tolakul bid'i bukan tolakul bid'ah. Kullu bid'atin dolalah, fatolakul dolalah, tak macam itu. Nah, nanti kullu bid'atin semua didolalah kan, tak macam itu. Maknanya tolak bid'i di sini adalah tolak yang tidak sesuai ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hukumnya haram, tapi walaupun haram, tolaknya tetap terjadi. Terus macam mana kalau haram, Habib? Kalau terjadi haram, rujuk dia dulu, kemudian baru tolak balik. Seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ibn Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, ketika dia mentalak istrinya dalam keadaan haid, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rujuk dengan dia. Kemudian kalau Anda setelah rujuk nak tolak dia terpulang, tapi Anda menjatuhkan tolak dalam keadaan haid, itu haram. Jadi macam ini ya. Hal ini banyak hubungannya dengan masalah ta'adduduz zaujat. Ada menikah banyak. Zaman sekarang janda itu banyak sangat. Anda kalau tengok, tak tahu, saya pernah dengar ada orang Malaysia dulu presentasi di kelas saya, Ahkamul Usroh. Katanya di Malaysia pun banyak perceraian, benar kan? Banyak perceraian. Janda terlalu banyak. Kenapa janda itu banyak? Karena orang yang menikah tak boleh menikah lebih daripada satu. Bukan tak boleh, maknanya menikah dua itu macam aib lah. Ini bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Indonesia pun sama. Maknanya kurang elok lah menikah lebih daripada satu. Efeknya apa? Janda-janda ini tak ada yang menikah. Susah. Nah, saya kalau disuruh, Habib silahkan menikah, cari yang janda atau cari yang dara? Orang yang normal pasti cari yang dara. Pasti. Saya nak membangun rumah tangga dengan perempuan yang banyak, perempuan yang baik. Maksudnya perempuan yang belum pernah apa-apa. Rasul pun mengatakan menikahlah dengan dara, karena a'dzabu kalaman. Mereka itu kalau cakap lebih seronok.
diatur lebih mudah. Janda kita lain karena dia sudah pro. Dia sudah pernah rumah tangga dengan orang lain. Kita sering membanding-bandingkan, betul suami saya yang dulu, ini macam apa, muka macam ayam kunyit macam ini. Dia akan terus membanding-bandingkan Anda dengan suami dia. Kan menyakitkan hati ya, menyakitkan hati. Apalagi janda, bukan janda cerai, janda yang meninggal. Akan sering dibanding-bandingkan, dia cakap tentang suaminya. Kalau dara, tak ada. Kalau Anda menikah dengan dara, Anda itu kan menjadi segalanya bagi dia. Sudah, ini suami saya yang pertama, dia hidup dan mati saya. Lebih mudah untuk diatur. Loh, kalau semua anak pilih dara, janda-janda ini anak menikah dengan siapa? Loh, realnya memang macam itu. Akhirnya zaman dahulu tak macam itu. Zaman dulu tuh menikah 2, 3, 4 tuh biasa. Karena itu ada yang janda sikit, mereka menikah. Bukan maknanya, oh ini ambil kesempatan. Tak mungkin ambil kesempatan. Kasihan perempuan ini, kalau dia sendiri di rumah, tak ada suami, macam mana? Lah perempuan kalau tak ada suami, nak pulang kemana coba? Ke rumah siapa? Ke rumah orang tua kan? Engkau kira, bapak engkau tak bangun tidur, tengok anakku janda, bangun tidur lagi anak masih janda. Itu bapak tak terkena stroke pun alhamdulillah. Benar apa tak tuan? Itu buat hati sakit tuh. Bayangkan, bapak tidur, bangun tidur, ya Allah anakku masih janda. Bangun tidur lagi masih janda, bangun tidur lagi masih janda. Anda kira ayah senang gak macam itu? Tak senang. Apalagi kalau ayah tak ada, Anda kena tinggal dengan abang Anda. Abang Anda juga punya istri. Nanti ada gaduh dengan istri abang Anda. Macam mana? Buat gaduh lagi, abang Anda tak tinggalkan Anda di tempat lain. Kasihan. Ini tetap adik saya, tapi macam mana istri saya macam tu. Abang Anda, ya Allah, bangun masih janda lagi. Bangun lagi janda, gaduh pula dengan istri saya. Kejap lagi istri saya pun janda pula dengan saya. Ada macam itu, ada Sof. Kalau syariat tak nak ada janda sama sekali. Ridolah kalian dengan istri dua menjadi istri kedua, istri ketiga, daripada kalian ini tidak mempunyai suami. Kenapa? Karena fitnahnya banyak, Anda membuat mudarat bagi banyak orang. Fir'aun ketika nak mengadab Bani Israel buat apa? Yuqatiluna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Yang ada dibunuh semua. Yang perempuan dibiarkan hidup. Apa terjadi? Maksiat terjadi. Karena itu tidak boleh memperpanjang iddah itu zalim, Sof. Memperpanjang iddah itu zalim. Pada hanya 14 hari, 15 hari, itu pun sudah dianggap zalim. Macam mana orang yang memperpanjang iddah sampai 1 tahun, sampai 2 tahun. Dia tak nak menjima istrinya, tapi istrinya tak ditolak. Haram, Sof. Hal-hal semacam itu haram, kabir haram. Ayo. Wa huwa sahih. Tolak bid'i ini hukumnya apa? Sahih. Wa in kana zauju atiman bihi, walaupun suaminya ketika mentalak istrinya, menceraikan istrinya dalam keadaan bid'i, dia dalam keadaan apa? Dosa. Atiman bihi, dia dosa. Ayo. Hadza kulluhu fima idza kana al-mutallaqah madkhulan biha. Tolakul bid'i dan tolakul sunni itu hanya terjadi ketika istrinya itu sudah pernah dijima. Madkhulan biha ini maknanya sudah pernah dijima. Ini bukan ya. Kata-kata jima ini kan sedikit kasar. Cuma saya pakai agar jelas. Para fuqaha tak cakap jima, akan tetapi madkhul biha sudah masuk. Jadi macam masuk bilik. Suami istri kalau masuk bilik kenapa? Ya sudah itu. Maknanya madkhulan biha, dia sudah masuk bilik macam itu. Dia sudah masuk bilik, itu adalah kinayah untuk jima. Kalau istri itu sudah berjima dengan suami kemudian ditolak, tolaknya itu imma bid'i wa imma sunni. Tapi kalau dia belum sempat dijima, sering tak macam itu ya di Malaysia ya. Saya punya kawan tuh sering. Ketika di Hadramut. Jadi dia di Hadramut belajar, sebelum belajar menikah dulu. Nah, itu kesalahan besar itu. Kesalahan besar sangat. Nah, belajar
Nak menikah, jangan Anda nak belajar, Anda menikah dulu. Tak dijima pula. Majority yang buat macam itu bercerai. Jadi nanti kita berjima setelah saya pulang daripada Hadramut. Akhirnya, jadi mungkin emak dan ayahnya itu niatnya baik agar anaknya itu tidak terpikir perempuan. Sudahlah, saya pulang, istri sudah ada. Itu kan buat problem. Nanti siapa di istri WhatsApp, dan WhatsApp itu bisa buat problem, sama akan bisa buat problem. Kenapa? Karena macam ini, WhatsApp itu bisa dibaca dalam beberapa nada intonasinya. Engkau sedang apa? Akhirnya salah paham itu terjadi. Berbeza dengan call. Kalau call kan intonasi tampak, WhatsApp kan tak tampak intonasi. Apa? Nah, itu kan maknanya Anda nak ngajak bergaduh kan? Apa? Suaminya pun cakap, ini kenapa ini perempuan nih? Emang ada apa? Macam itu. Padahal cakap, emang ada apa? Macam itu. Tapi karena memang yang perempuan itu sedikit emosional, akhirnya gaduh. Khoyal vokal khoyal. Jadi ini khoyal imajinasi ditambah khoyal vokal khoyal, akhirnya talak. Banyak macam itu. Dan akhirnya bercerai sebelum suami sempat jima. Itu namanya la bid'ah wala sunni. Ayo. Walam takun saghirah, lam tahid, dan juga bukan saghirah. Kalau saghirah maknanya masih umur 10 tahun, masih belum pernah haid. Wala Aisyah. Aisyah ini adalah wanita yang sudah tua dan tak ada haid, sudah menopause, yang belum pernah dijima, yang masih kecil atau yang sudah tua, semuanya itu la bid'i wala sunni. Ayo. Wala hamilan hamil. Sudah tahu dia itu hamil, bukan dia tak tahu kalau dia sudah besar, bro. Suami sudah tahu kalau besar tetap ditolak. La sunni wala bid'ah. Wala mukhtali'atan bimaliha. Dia bukan orang yang mukhtali'ah, bukan orang yang meminta khulu dengan hartanya. Kalau dia sudah tahu akan ada perpanjangan masa iddah dan dia buat itu, maknanya Anda tanggung konsekuensi. Tak apa-apa Habib, 2 minggu saja daripada saya di bawah hazim. Saya tak suka hazim. Tak apa-apa, lebih baik saya menjadi janda 40 hari, menjadi janda 14 hari lebih lama daripada saya 1 jam. Saya tak nak saya tunggu 1 hari untuk di bawah hazim. Memang kalau Anda nak macam itu, Anda serius, bayar. Cuma kalau Anda dari awal ceraikan saya, nah itu hanya gimmick. Itu hanya gimmick. Laki-laki tak boleh tertipu macam itu. Kalau memang dia nak tolak perempuan ini, tunggu sampai haidnya selesai baru talak. Fa in kana ghayra madkhulan biha jaza talaqha walau fil haidhi illa iddat 'alayha. Tengok, li'anna daf'ahal mal yadullu ala ihtiyajiha lil khalas haitsu iftadat nafsaha bil mal. Dibilang karena dia memberikan uang menunjukkan dia itu memang benar-benar perlu untuk lepas daripada suaminya. Bi khilafi ma idza sa'alathu talaqan bila iwad. Berbeda kalau wanita itu meminta tolak tanpa adanya tanpa adanya imbalan. Li'annaha qad tas'alahu kadiban. Karena dia perempuan ini mungkin meminta tolak dalam keadaan dia berbohong. Kama huwa sya'nuhunna. Seperti berbohong itu tabiat daripada perempuan, bukan saya yang cakap. Ini Syekh Toha Urabi yang cakap. Anda kena marah ke dia, benar kan? Sering bohong. Tak tahu, bila-bila memang ada macam bluffing lah. Dalam rumah tangga itu sering macam itu, bluffing. Ayo ceraikan saya. Banyak dari perempuan tak bermaksud hakiki, cuma untuk bluffing saja. Maknanya saya pun tak
Tak perlu dengan Anda. Jika sudah terjadi benar, dia akan menyesal. Dia akan menyesal. Rata-rata macam itu. Kenapa kok bercerai? Saya minta cerai. Sudah 1 bulan, 2 bulan, dia akan sadar. Perasaan sudah stabil, adrenalin sudah stabil, akal mulai berpikir. Dia akan, ya Allah, dia mulai apa? Pikir. Terutama ketika haid, ketika hamil. Perasaan ini tak stabil. Berapa banyak istri saya hamil minta tolak, sabar. Itu memang orang hamil memang macam itu. Setelah anak lahir, dia kalau ingat dia minta tolak, dia malu. Macam mana ya saya boleh cakap macam itu? Wallah, siapa tengok perempuan macam itu? Ketika hamil minta cerai, ceraikan saya, jangan sentuh saya, ceraikan saya. Setelah melahirkan, kalau diingatkan masalah itu, dia malu. Malu dia. Ya Allah, iya, saya malu. Dia malu. Kenapa? Karena hamil itu hormonnya tak stabil. Orang yang haid hormonnya juga tak stabil. Bila-bila marah, bila-bila tertawa, habis menangis tertawa, habis tertawa menangis. Biasa macam itu. Saya tengok saja. Setelah saya sudah movie-nya selesai. Setelah selesai movie akan normal lagi. Laki-laki tak boleh macam itu. Dia kena stabil. Apa? Nak cerai? Apa masalahnya? Kalau bisa diselesaikan, kita selesaikan. Kalau tak selesaikan, baru kita cari jalan lain. Maknanya perceraian adalah jalan yang paling akhir. Tak boleh. Kalau tak berpisah mati baru berpisah macam itu. Wallahu a'lam. Ayo. وإن كانت صغيرة La ta'riful haid, dibilang fa in kanat ghaira madkhulin biha jaza talaquha walau fil haid, dibilang kalau dia itu belum dijima maka dia boleh ditolak walaupun dalam keadaan haid. Kenapa? Karena idlah iddah ta'alaiha. Iddah itu asas daripada iddah untuk membezakan anak ini bin siapa. Anak ini bin siapa? Maknanya, perempuan pernah menikah dengan Ali Bagir, pernah menikah dengan Hazim. Ketika setelah dari Hazim, bercerai dengan Hazim, saya tak langsung menikahinya. Kena tunggu dulu 3 bulan, agar ketika anak ini hamil, confirm itu anak saya. Maknanya tidak mungkin dia itu bisa hamil, kecuali Hazim udah pernah jima. Intinya daripada iddah itu mengetahui bersihnya rahim daripada spermanya suami pertama. Masalahnya ini suami pertama tak pernah jima. Kalau suami pertama tak pernah jima, untuk apa kita membersihkan rahim? Tak ada guna. Selama dia tak ada guna, sudah tak ada iddah. Ditalak sekarang, 1 jam ke depan sudah boleh kawin lagi. Boleh, silahkan Anda nak kawin. Tak ada yang kisah halal. Yang penting Anda bukan berzina. Berzina baru kita larang. Nak menikah kenapa ya? Nak kita larang. Idlah iddata 'alaiha. Ayo. إن كانت صغيرة لا تعرف الحيض أصلا أو أيسا حال طلقها ولو في طهر جامعها فيه. Kan yang tak boleh itu mentalak wanita walaupun dalam keadaan lebih kan tidak boleh mentalak wanita dalam keadaan haid. Kecuali dia itu apa? Dalam keadaan apa? Khulu. Atau dalam keadaan belum dijima. Setelah menikah belum dijima, kemudian dia haid. Ketika haid ditalak. Apa? Kenapa? Kan tidak ada iddah. Ketika tidak ada iddah, makna daripada tidak boleh untuk mentalak wanita dalam keadaan haid, yaitu memperpanjang iddah, hilang. Tak ada. Atau ada makna memperpanjang iddah itu, tapi wanita siap menerima konsekuensinya. Tak apa-apa. Dan tolakul bid'i yang kedua adalah tuhrin jama'aha
fihi. Kenapa Tuhan jama'ah fihi? Karena ada potensial wanita itu setelah dijima dia hamil. Sekarang dia jima perempuan itu, tapi perempuan itu masih kecil, umur 13 tahun, belum haid. Tak mungkin hamil. Bukan tak mungkin, biasanya tak hamil. Karena orang boleh hamil itu kalau dia haid. Kalau orang tak haid, maknanya dia tak boleh hamil. Biasanya wanita yang haidnya panjang-panjang, maknanya 5 hari haid. Haid lagi bila 7 bulan ke depan. Itu tanda-tanda, so. Maknanya ada problem di rahim Anda. Ada problem di rahim Anda. Memang ada beberapa wanita tak haid pun hamil, seperti Sayyidah Fatimah Zahra. Beliau itu tak haid, tapi boleh hamil. Karena itu dikatakan al-batul yang terus beribadah, tak ada cuti. Makanya kan cuti kan? 1 bulan 15 beribadah, 15 cuti. Hamil itu adalah tanda wanita, haid itu adalah tanda wanita itu boleh hamil. Lah kalau dia tak haid, maknanya dia tak hamil. Wanita kalau sudah tua, umur 60 tahun, umur 70 tahun, dia akan mengalami masa apa? Monopause. Apa makna monopause itu? Apa? Tidak datang haid. Apa maksud tidak datang haid maknanya? Tak usah mengandung lagi dia. Paham kan? Orang tua tak haid, tak mengandung. Anak kecil pun masih belum haid, dijima 1000 kali pun dia tak mengandung. Maknanya Anda setelah menjima kemudian mentalak, tak apa-apa. Bukan saya galakkan macam ini, bukan macam itu, akan tetapi hukum daripada syariat tak apa-apa. Bukan sunni, bukan bid'i, bukan sunni, bukan bid'i. Dia bukan tolakul bid'i. Kenapa? Karena tidak ada unsur menyesal. Kenapa? Karena confirm dia tak boleh hamil. Secara adatan dia tak boleh hamil. Memang ada beberapa case orang tua pun boleh hamil, tapi itu jarang sangat. Ada orang 70 tahun hamil. Ada, memang saya pernah tengok beberapa case. Anak kecil umur 13 tahun pun juga hamil. Ada memang, 10 tahun pun hamil. Ada memang. Akan tetapi itu case yang sangat jarang itu. Case yang sangat jarang. Hamil itu adalah fardul haid. Kalau Anda haid, Anda boleh hamil. Kalau Anda tak haid, Anda tak boleh hamil. Makna di situ nadem tak ada, menyesal tak ada. Kan itu mentalak anak kecil dan orang yang sudah monopause, la sunni wala bid'ah. Ayo. Wa in kanat hamilan aw ikhtala'tu bimaliha Au ikhtala'at bimaliha. jazatan. Wa in kanat hamilan, jika wanita itu dalam keadaan hamil, zahir hamil besar, hamil 7 bulan kan. Tengok kan 7 besar kan, 7 bulan kan. Sudah besar macam ini. Jalannya macam penguin. Sudah macam ini. Ikhtala'at, sudah macam itu, suaminya tega untuk mentalak istrinya. Atau istrinya sendiri meminta talak dalam keadaan haid dan khulu, membayar. Dikatakan la sunni wala bid'ah. Menyesal, saya tak menyesal lah. Saya tahu istri saya itu hamil. Cuma memang saya tak boleh istri saya hamil. Yakni kalau orang Arab cakapnya tofihal kail, yang sudah cukup. Saya sudah bertahan bertahun-tahun, tapi istri saya memang tak boleh dibilangi hamil. Dia sudah tak, menurut saya tak mungkin seorang suami itu mentalak istrinya dalam keadaan hamil, kecuali keadaan yang sangat terus skandal lah, apa lah. Itu ketika itu la sunni wala bid'ah. La sunni wala bid'ah. Jaza talaquha aidan walau kanat haidan. Jaza talaquha aidan walau kanat haidan. Ketika dia itu khulu atau hamil, orang hamil pun bisa haid. Yakni dihukumi haid, maka diperbolehkan untuk mentalaknya walaupun dalam keadaan hamil, dalam keadaan haid, apa-apa. Dan hukumnya dia bukan bid'i, juga bukan sunni, la bid'i wala sunni. Jadi saya ulangi lagi, tolak ada 2, ada satunya tolakul bid'i dan tolakus sunni.
Sunni. Tolakul bid'i adalah yang ada salah satu daripada dua. Tatwilul iddah atau an-nadam, menyesal. Tolakul sunni yang tak ada dua-duanya. Tolakul bid'i yang ada salah satunya tapi sudah ditanggung konsekuensinya. Ada yang tanya pasal bid'i dan sunni? Lawala? Segera jelas kan? Jelas kan? Tak terlampau susah. Oke? Selesai? Oke. Sekarang kita masuk at-tolakul raj'i wal ba'in. Tolakul raj'i dan tolakul ba'in adalah pembagian lain daripada bid'i dan sunni. Ada pembagian lain, ini tolakul bid'i dan sunni dari segi apakah ini ikut Rasul apa tak ikut Rasul. Sekarang tolakul ba'in dan ghairul ba'in itu namanya raj'i, adalah dari segi boleh rujuk atau tak. Itu saja. Apa itu tolakul raj'i? Yang boleh rujuk tanpa persetujuan siapapun. Yang penting suaminya nak rujuk, terjadi itu rujuk. Walaupun istrinya saya tak nak, tak boleh, Anda kena turut dengan suami. Jelas? Itu namanya tolakul raj'i. Tolakul ba'in adalah tolak yang tidak bisa rujuk hanya dengan ridho suami, kena dengan ridho orang lain selain suami. Di dalam tolakul ba'in bainunah sughra, rujuknya tidak bisa hanya dengan suami saja, kena dengan izin wali juga, dengan cara menikah lagi. Bainunah kubra itu yang teruk. Dia kena rujuk dan harus menikah dengan orang lain lagi. Oh, saya case-case macam itu sering saya tengok. Sudah tolak bainunah sughra dan kubra, baru dia menyesal. Sekejap dulu, sabar dulu. Jangan terlampau mudah mengatakan kata-kata tolak, jangan terlalu mudah menjatuhkan kalimat tolak. Nanti Anda akan menyesal di akhirnya. Inilah inilah pembagian tolakul raj'i dan tolakul ba'in. Yang Anda kena tahu, wanita yang ditolak raj'i hukumnya macam hukum istri, sama. Dia kena keluar, dia tidak boleh keluar tanpa seizin suami. Hukumnya macam istri. Ar-raj'iyah kazaujah. Yang lebih teruk lagi, dia kena tinggal di rumahnya suami. Dia tak boleh pulang ke rumahnya ayahnya. Kenapa? Karena kalau dia pulang ke rumahnya orang tuanya, susah nak rujuk. Nanti orang tuanya sokong dia. Engkau aku didik saat kecil, besar pun aku boleh didik engkau. Alamak. Tak ya, balik ke rumah suamimu. Suami kurang ajar, keledai itu. Nanti bertemu dengan akak-akaknya, bertemu dengan abang-abangnya, disupport. Akhirnya lama-lama perempuan ini semakin panas. Benar panas dia. Kok dibuat macam itu? Aku tak terima. Padahal masa kecil saja masalahnya. Kecil saja. Tapi karena ada banyak perencahnya, macam masakan mama akhirnya. Macam masakan mama, ini dikasih santan, dikasih ini, dikasih garam, dikasih ini terus ini perencah. Akhirnya biasanya yang balik ke rumah orang tua nak rujuk susah. Karena itu syariat tahu, Allah itu tahu yang terjadi itu apa. Karena itu tidak diperbolehkan tolakul raj'iyah ini pulang ke rumah orang tua. Dia kena tinggal di rumah suami. Kenapa? Agar suami itu setiap hari tengok istrinya. Akhirnya lama-lama akan ada rujuk. Dan disunahkan istri itu ketika ditalak suaminya, dia berdandan yang cantik. Agar suaminya itu tengok istrinya, aku ceraikan istriku, dia cantik. Atau ketika ada orang kawannya tengok istrinya tak sengaja, engkau ceraikan istrimu, bodoh, cantik macam itu engkau cerai. Dia terpikir, iya, aku ini bodoh ya. Akhirnya dia
rujuk, istrinya sebagian orang, istriku tuh cantik, engkau tengok sekali, aku tengok dia berdandan bugil pun aku tengok dia. Dia tuh tak cantik pun, tak dia cantik, engkau salah. Dulu tak cantik, sekarang cantik. Dia terfikir akhirnya, ya apa? Terfikir. Akhirnya terjadilah rujuk. Karena kenapa? Karena masalah ini masih belum ada yang tahu kecuali orang sikit. Atau ada semua orang tahu, jiran pun tahu, ayah dan emak pun tahu, abang-abang pun tahu, ipar-ipar pun tahu. Susah sudah. Nah rujuk sudah susah. Karena itu tidak diperbolehkan untuk keluar. Karena itu hukumnya roj'iyah ke zaujah. Cuma zaujah ini mendapat hak untuk memberi peralatan untuk mandi, bersih-bersih diri, hal-hal untuk mempercantik dirinya, itu dia boleh minta ke suaminya. Kenapa? Karena suamilah yang akan menikmati kecantikan istri. Istri kena ke salon, istri kena, tapi jangan yang pelit-pelit, pedicure, manicure. Suami nak pedicure, manicure, janganlah, potong saja biasa itu. Saya belikan apa? Potongan kuku biasa itu, 5 ringgit, 3 ringgit, selesai tak ya pedicure, manicure. Berbeza kalau rambutnya rontok, itu kena obati, rambutnya rusak, ini, itu. Maknanya hal-hal yang berkaitan dengan kecantikan istri, suami kena bayar. Kenapa? Karena suamilah yang menikmati istri. Sekarang ini problemnya roj'iyah ini tak boleh dijima. Ketika tak boleh dijima, suami tak bisa menikmati istri. Maknanya roj'iyah tak boleh minta alat pembersih badan bagi suami. Itu saja. Tapi nafkah dia boleh minta, baju dia boleh minta, apa dia minta. Illa make up, kosmetik tak boleh. Kenapa? Karena aku tak boleh menikmati engkau. Kenapa engkau kena cantik? Macam itu. Oke? الطلاق الرجعي والطلاق البائن ينقسم الطلاق أيضا إلى قسمين الرجعي وبائن الطلاق Wah, الرجعي ini saya tak kira susah. Ayo. هو أن يطلق الحر زوجته المدخول بها طلقة أو طلقتين. Apa itu tolakul rojai? Tolak rojai adalah seorang yang hur, yang merdeka, bukan hamba sahaya, dia mentalak istrinya yang sudah dia jima. Karena yang sudah dia jima, hur sudah dia jima. Suaminya kena hur dan istrinya sudah dia jima, dia mentalak istrinya yang sudah dia jima dan dia sendiri hur. Walaupun istrinya hamba sahaya, yang penting suaminya itu hur dan istrinya sudah dijima, dia mentalak istrinya 2 kali atau 1 kali saja. Itu namanya tolak roj'i. Ayo. Bighairi iwadin, harus roj'inya itu tanpa iwad, tanpa imbalan. Kalau dengan imbalan bukan tolak roj'i, bain bainunah sughra. Karena atau lebih dikenal dengan nama khulu. Ayo. Ilaihi au yutallaqul abdu zaujatahu al-madkhul biha talaqatan wahidah. Karena kalau hamba sahaya itu hanya mempunyai hak 2 kali tolak. Kalau orang merdeka mempunyai 3, hamba sahaya mempunyai 2. Maknanya hamba sahaya mentalak 1 kali roj'i, 2 kali bainunah kubro. Ayo. Wa talaqul ba'in qisman. Ba'in bainunati sughra wa ba'in bainunati kubra. Wal bainunati sughra huwa an yutallaqaha qabla dukhul biha aw yutallaqaha ba'da dukhul biha. Yutalliquha. Apa itu bainunah sughra? Bainunah sughra an yutalliqaha. Seorang suami mentalak istrinya yang mana istrinya itu sebelum dia jima. Jadi masih menikah, masih 1 hari 2 hari menikah, belum dijima sudah gaduh. Engkau belikan aku bag Gucci. Oke, berapa harga? 30.000 ringgit. Gila kah engkau? Engkau yang gila. Engkau, aku. Terus macam itu akhirnya. Sebab pasal bag Gucci 30.000 tak jadi jima, akhirnya dicerai. Sudah tak boleh rujuk lagi kecuali dengan akad baru. Akad semula. Lakin bi'wadin raji'in li jihatihi. Au yutalliqaha ba'da dukhul, atau suaminya itu mentalak istrinya setelah jima, akan tetapi talaknya dengan menggunakan imbalan, yaitu di khulu. Khulu tak boleh untuk rujuk begitu saja, kena izin awal daripada orang tua.
Ayo. Ijazah Walam yastaufi adadat tolak sebelum 3 kali tolak. Kalau sudah 3 kali tolak, mas salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sudah 3 kali itu. Ayo. wal bainatul kubra huwa an yutalliqaha thalathan in kana hurran aw talqataini in kana 'abdan. Begitu pula adapun tolak bain bainunah kubra, seorang hur yang bukan hamba sahaya mentolak istrinya 3 kali, atau hamba sahaya mentolak istrinya 2 kali. Dengan khulu atau tak dengan khulu. Khulu sekali khulu dihitung 1, khulu yang kedua dihitung 2, khulu yang ketiga dihitung 3, sama. Khulu hukumnya di dalam jumlah talak juga dihitung 1, juga dihitung 1 sama. Oke? Sampai sini ada yang tanya? Tapi maksudnya kalau dia khulu, maksudnya dia memang kena nikah balik lah. Memang nikah balik, tapi tak perlu ada muhalil, tak perlu ada laki-laki lain yang menjimaknya, tak perlu. Memang. Faham ya? Faham. Kalau dalam masalah cerai sebelum jima, oke. Kira juga 1. Sama. Yang penting belum 3, tapi hati-hati ya, dalam Syafi'i itu boleh mentalak 3 langsung. Hati-hati itu. Dalam Syafi'i boleh mentalak 3 langsung. Cakap mentalak misalnya 3 kali. Kejap 1 dulu. Kalau emang terpaksa jangan 3, 1 dulu. Kalau sudah 3 kali, perempuan ini kena menikah dengan laki-laki lain dan dijima dan dijima oleh laki-laki lain itu dan dicerai. Setelah idahnya selesai baru Anda kawin. Beberapa laki-laki macam sudah tak berselera, sudah maknanya istri saya sudah pernah dijima oleh laki-laki lain. Dia sudah macam apa? Geli. Macam geli dia tak anak lagi. Ada yang macam itu. Karena itu hati-hati, dan itu adalah pelajaran yang Allah berikan kepada laki-laki yang suka mentalak. Biar engkau tahu ini sekarang. Biar engkau ini tak mudah untuk mentalak perempuan, tak mudah untuk mentalak perempuan. Yang mana? Yang bainunah solo atau kubro. Oke. Ya hak untuk talak tu dia ada renew start 1 kali atau Start 1 kali. Kalau bainunah kubro setelah dijima oleh suami yang baru, kemudian ditalak oleh suami yang baru, idahnya selesai, dia menikah dengan suami yang lama, baru 1 lagi. Bainunah sugro, nah, Memang kubro aja ya. kubro saja. Jadi dia mengkhuluk zaujahnya sekali, kemudian walinya izin balik menikah lagi. Khuluk yang kedua dihitung 2. Khuluk yang ketiga masalah. Macam apa sih? Dia kena menikah lagi baru boleh untuk rujuk. Kalau fasah kira? Fasah tak? Fasah 1000 kali pun tak dihitung. Fasah tak dihitung. Maksudnya, tapi dia kena nikah lah kan? Kena nikah, tapi menikah, fasah sampai 7 kali pun tak apa-apa. Berbeda dengan talak. Karena itu, apakah khuluk di dalam minhaj itu? Halil khuluk fashun au tolakun, dibilang wal khul'u tolakun yang usul adat. Siapa lagi itu? Wal khul'u tolakun yang usul adat. Dibilang khul'u itu adalah tolak, yang mana kalau dia itu tolak, dia mengurangi jumlah karena laki-laki itu mempunyai 3 kali kesempatan untuk mentolak. Kalau sebelum 3 kali itu apa ya? Itu izin daripada Allah. Setelah yang ketiga hati-hati. Jangan buat macam-macam. Al-khul'u tolakun yang usul adat. Yang usul adat maknanya dari 3 itu kalau Anda khul'u tinggal 2, Anda khul'u lagi tinggal 1, Anda khul'u lagi habis. Kalau dia cerai talak 1, raj'iyah lah. Tapi dia kahwin lain, lepas tu cerai, kita nak kahwin balik dengan dia. Sama. Still 1 tu tak hilang. Still tak hilang 1 itu. Still tak hilang 1 itu. Yang bisa menghilangkan 1 itu adalah kalau dia setelah 3 menikah dengan laki-laki lain. Perempuan ini menikah dengan laki-laki lain pun kemudian talak menikah dengan yang pertama, still tetap talak 1. Kalau bain soro dengan mana tadi dia tak rujuk. Maknanya selepas tempoh habis iddah tu dia tak rujuk lagi. Oke. Dan
selama iddah dia kawin semula dengan akad baru dengan mahar baru Tetap kena sama. tetap juga dengan orang yang sama. Dengan orang yang sama. Ya hanya masalah Karena biasanya tuan, wallahu alam ya, menikah dalam masa iddah atau tak iddah itu macam tarik ulur antara laki-laki dan perempuan. Maknanya perempuan pun nak coba. Saya pun juga punya paus, saya akan tunjukkan bahwasanya saya tak perlu dengan Anda. Loh, ada macam itu, so. Ya dia tunggu. Tak mau saya nak menikah lagi. Kalau dia nak datang baru saya mau. Lamu tak datang, lamu tak datang. Akhirnya apa? Call suami saya apa? Call suami saya. Buat itu lagi nanti macam itu. Biar suatu saat salah satu dari mereka itu ambil pelajaran bahwasanya perceraian itu bukan untuk main-main, Oh, alam. Sudah. Dan keadaan para lebih tadi yang isi tadi masih dengan macam kazaujah. Kazaujah. Hakam semua sama. Semua hukum hakam semua sama. Aurat Semuanya. yang tak boleh. Yang tak boleh hanya jima. Saja. Itu saja. Hanya jima aurat saja. sama kan? Aurat. Ya jima semuanya itu tuh tapi untuk aurat. Niat aurat terus apa itu tapi untuk jima. Itu saja. Maknanya rojiiyah ini tetap Anda kena nafkahi, Suf. Dia tak boleh keluar daripada rumah Anda. Apa katanya? Askinuhunna min haitsu sakan temu. Beri mereka tempat tinggal di mana Anda tinggal. Maknanya kalau rumah Anda itu besar, Anda kena sekat. Ini rumah istri rojiiyah saya, ini rumah saya. Kalau biliknya hanya satu, Anda kena pindah rumah. Rumah ini adalah rumah istri Anda. Sampai jelas nasibnya. Dia bain atau tak. Setelah bain ke rumah orang tua. Kalau tak bain, dia tetap di situ. Anda kena pindah satu rumah. Bukan istri yang kena pindah. Kenapa? Itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga rumah tangga, Jangan sampai istri ini case-nya istri ini sampai ke orang tua, jangan. Kalau sampai ke orang tua diberi perencah banyak, ini diberi merica, ini diberi lado, ini diberi santan, diberi ini. Akhirnya masalah yang kecil jadi sedap. Ini digoreng sedikit, ini digrill sedikit. Sedap akhirnya apa? Panas dia. Memang suami saya memang macam itu, bukan macam itu. Saya lipat-lipat muka tuh lama tak mau akhirnya sudah. Padahal dipikir balik, paling masalah bag kecil saja. Masalah sepatu, masalah bag tak nak belikan, masalah baju. Suaminya pun juga terpikir, ya ini saya begaduh nggak sih saya pasal baju saja kan? Betul saya mengalah. Sudah mengalah, tuntutan istri sudah beda lagi. Saya tak nak hanya baju, bag pun saya tak. Kenapa? Karena bumbu-bumbu sudah, perencah-perencah sudah banyak. Coba dari awal istri ini tak diizinkan pulang ke rumah orang tua, niscaya tuntutannya hanya baju saja, tak ada tuntutan yang lain, tak ada permintaan yang lain. Sudah baju, sekarang sudah rumah orang tuanya, cakap, Anda tak diberi bag, naudzubillah. Engkau tahu, akak engkau itu diberikan bag, diberikan kereta, diberikan handphone. Iya ya, terus macam itu, iya ya. Lah kan suami kan beza-beza kan, suami akakmu tak macam suamimu. Ya memang dia kaya. Tapi jangan tengok seronoknya saja, Anda juga kena tengok tak seronoknya. Suaminya kasar, suamimu lembut. Allah rubah apa? Allah gantikan. Memang suami akakmu kaya tapi dia kasar. Suamimu tak terlampau kaya tapi dia lembut. Sudah terima, semua sudah ada bagiannya masing-masing. Tapi karena sudah dia terlampau tengok itu, akhirnya sudah tak kena. Engkau kena belikan aku kereta, engkau kena belikan aku ini, engkau kena. Akhirnya gara-gara terlampau banyak perencahnya, akhirnya sudah susah. Nak rujuk sudah susah. Saya tak tahu katanya di Singgiti masih diamalkan. Jadi ketika rojiiyah tak boleh keluar daripada rumahnya, tak boleh. Karena itu kan jarang ada perceraian. Sekarang ini wallahu alam yang banyak buat cerai ini, orang banyak bermain Facebook, banyak bermain apa? Instagram. Rata-rata saya banyak tengok perceraian sebab itu, bertemu dengan budak laki-laki di Facebook,
di Facebook semuanya manis, bertemu di Instagram semuanya manis. Coba dihidup dalam dunia nyata lah, zakum, Korea itu semuanya. Serta zakum, ta'amul atim. Oke? حكم الطلاق الغير بائن ويسمى الطلاق الرجعي وهو أن للزوج Apa hukum tolak roj'i ini wadih semua. Bahwasanya zauj boleh مراجعتها murajaatuha, boleh merujuknya, ayo ما fil iddah. Selama istri masih dalam iddah, nanti akan ada babul iddah. Babul iddah akan ada. Oke? كأن يقول راجعتها أو أمسكتها Au amsaktuha, dia cakap roja'tuha, au amsaktuha, boleh roja'tuha, aku merujuknya, aku amsaktuha, aku menahannya, au radatuha ila nikah, aku kembalikan dia dalam pernikahanku. Itu semua adalah sighah-sighah untuk rujuk. Ayo. سواء رضيت الزوجة أم لا Sawa'un radiyati zauja amla. Zaujahnya itu ridho tak kisah. Ayo. فإذا قال ذلك عاد له بما بقي من عدد الطلاق. Dan kalau dia cakap macam itu, aku merujuk kepada aku rujuk zaujahku kepada nikahku. Ketika itu zaujahnya akan kembali ke pernikahannya setelah dikurangi jumlah talaknya. Dia talak 1 menjadi tinggal 2. Dia talak 2 tinggal 1. Dia talak 3, zong habis sudah. Tak ada apa-apa sudah. Dapat gula-gula ada. Ayo. ويجب لها ما يجب للزوجة ما عدا آلة التنظيم. Ma ada alat tandif. Dan roja'iyah itu mendapatkan hak macam zaujah, kecuali roja'iyah tidak boleh untuk meminta alat untuk membersihkan tubuhnya. Kenapa? Karena zaujah, karena suami tak boleh menjimaknya. Terus untuk apa Anda meminta shampoo, meminta sabun, meminta brus gigi, meminta macam-macam, tak boleh. Anda beli sendiri. Beli sendiri. Kenapa nak tolak Anda? Kenapa nak tolak? Kalau Anda ingin semua ditanggung, uang Anda tak keluar, Anda kena cari suami. Anda kena kembali ke suami yang awal. Ketika itu uang Anda akan banyak. Karena ada suami, semua kena Anda yang keluar kan? Semua ini Anda cuma diberi makan saja sama suami, sama diberi tempat tinggal. Yang lainnya Anda kena beli sendiri. Pulsa Habib, top up tos N tuh sendiri. Top up telepon sendiri. Kenapa? Kenapa Anda nak tolak? Kenapa Anda nak tolak? Internet sendiri. Salah sendiri. Kenapa nak tolak? Dulu sedap kan, sekarang penat kan. Makan tuh. Kemudian di keluar rumah ni izin suami juga. Apa? Di keluar rumah kata nak beli barang tadi juga. Semua kena izin suami dia. Dia macam istri. Dia tak boleh keluar sembarangan. Dia macam istri. Termasuk kalau di kerja kan? Hah? Kalau pergi kerja. Semua kena izin suami. Kenapa pergi kerja Anda? Saya nak cari duit. Untuk apa? Saya yang bayar semua nafkah Anda. Izin kerja kena izin suami. Tak boleh macam itu. Karena tugasnya istri bukan kerja. Tugasnya istri melayani suami. Ayo. حكم الطلاق البائن بينونة الصغرى وأنه لا تحل له Bainunah sugra jelas ya, dia tidak halal kecuali dengan akad بعقد di جديد akad jadid. Ayo. ومهر جديد Mahar jadid, akadnya jadid بعد إذنها لوليها setelah dia itu mengizinkan untuk walinya. Kemudian setelah itu ta'udulahu bima baqiya min adat tolak, sama. Setelah itu akan kembali daripada adat tolaknya. Dia pernah bainunah sugro sekali kan? Makanya tolaknya tinggal 2 kali tinggal 1, macam itu, sama dengan roj'i. Ayo. وتجب لها السكنى حال العدة وأما النفقة فلا تجب Bezanya apa? إلا إن كان حاملا. Bainunah sugro wajib diberi nafkah. Wajib diberi nafkah. Maaf. Wajib diberi sukna. Maksudnya dia kena tinggal, maknanya istrinya berhak tinggal di tempat dia tinggal dengan suaminya ketika dia masih menikah dengan suaminya. Rumahnya mana? Oh, dulu ketika saya menikah dengan suami saya, rumah saya di Kondo di KLCC. Anda kena tinggal di Kondo di KLCC sampai iddah Anda selesai. Suami saya kena sewa hotel.
karena sewa hotel. Tapi nafkah suami tak wajib bagi. Kecuali kalau istrinya itu dalam keadaan hamil dan itu istrinya nafkah itu lah untuk istrinya tapi karena sebab kehamilannya. Bukan karena dia istri tapi karena sebab babynya. Karena kan baby tak boleh makan, yang makan kan maknya kan. Maknya makan kemudian baby ambil daripada maknya, bukan baby. Ayo makan. Boleh. Yang makan kena maknya, bisa babil hamil. Dan ini di dalam kitab-kitab fikih besar ada sebabnya. Oke. Hukum tolak. Hukum talaq ba'in bainunati Wah, kubra. hukum tolak bain bainuna kubra. Wa annahu la tahillahu illa bi khamsati syurut. Dia tidak bisa untuk halal kecuali dengan 5 syarat. Wah, ini ayo. In qada'a iddatuha minhu wa nikahuha ghayruhu nikahan sahihan. Dia harus, suami itu boleh menikah dengan istrinya yang sudah ditolak bainunah kubra dengan 5 syarat. Yang pertama, iddahnya dari suami yang pertama sudah selesai. Kemudian dinikahi oleh laki-laki yang kedua dan dijima oleh laki-laki yang kedua dengan jima yang sahih. Wa dukhulul ghair biha wal muradu dukhul ila juhasyafa. Ila juhasyafa, maknanya kena masuk kemaluan lagi, kemaluan perempuan. Yang ketiga, suami yang kedua kena mentolaknya. Setelah itu iddahnya daripada suami yang kedua kena habis. Baru suami yang pertama boleh menikah balik. Ketika menikah balik dapat 3 balik. Ayo. Aw qadraha min maqtu'iha fi farjiha bi Apa syarti tuha min maktu'iha, yakni laki-laki ini tak ada hasyafah. Ya sudah, kadarnya hasyafah. Kadarnya dia kan terpotong hasyafahnya. Ya sudah, kalau dia ada hasyafah sampai bila sampai sini. Ya sudah, kalau sampai sini masuk saja. Paham ya? Ayo. maqtu'a fi farjiha bi syartil intishar. Bisyartil intisar, harus kemaluannya itu berdiri. Bukan masuk ke kemaluan perempuan tapi kemaluan laki-laki tak berdiri. Harus kemaluannya itu masuk dalam keadaan kemaluannya berdiri. Bisyartil intisar, maknanya benar-benar jima. Benar-benar jima. Ayo. Wa bainunatiha min az-zawji tsani Ayo. wa inqida'a iddatiha minhu fa idza nakahaha ba'da istijma' hadhihi syurut Ada lahu bi thalathi talaqat. Kalau sudah 5 saat ini terpenuhi dan dinikahi lagi, dia akan kembali dengan 3 talaq. talak. Oke? Wa yajibu laha halal iddah ma yajibu lil ba'in bainunati sughra. Dan apa yang wajib di dalam bain bainunah kubro sama dengan yang wajib di dalam bain bainunah sugro. Wajib sukna tapi tak wajib nafkah kecuali dalam keadaan hamil. Oke? Ta'liqut talaq. Taklikut tolak. يجوز تعليق الطلاق بفعل نفسه أو فعل غيرها أو بطلوع الشمس ونحوها. Sekarang kan tolak ini macam-macam. Kadang-kala laki-laki ini mengatakan langsung kepada istrinya, istri saya titik. Ada seperti itu. Kadang-kala ada ya, dia ini nak mengancam istrinya. Istrinya ini mungkin terlampau banyak main PUBG atau terlampau banyak main Mobile Legends, setiap hari Mobile Legends, di dapur pun Mobile Legends, mandi pun Mobile Legends, berjimat pun Mobile Legends, semuanya dia main Mobile Legends. Suaminya pening. Jika engkau main Mobile Legends, maka engkau sudah dalam keadaan tolak, macam itu. Ini tak terjadi, belum terjadi. Karena terjadinya jika Anda main ini, maka terjadi ini. Paham ya? Jadi tidak. Oke. Itu saja sebenarnya, tolak itu hanya itu saja. Seorang laki-laki diperbolehkan untuk mentolak istrinya direct dan diperbolehkan untuk mentolak istrinya dengan cara taklik. Oke, silakan. وذلك لقوله إن دخلت الدار ففلانة طالقا. Sof, tengok. Au in dakhaltu dar boleh. Kalau aku masuk rumah ini atau rumah itu, maka fulanah, yang mana fulanah itu adalah istrinya, tolik, macam itu. Ayo. أو إن دخل فلان داري فهي طالق. Kalau zaman masuk rumahnya Umar, maka istri yang cakap ini
titik macam itu. Boleh. Jadi terjadinya sesuatu, terjadinya tolak digantungkan dengan terjadinya sesuatu. Itu boleh. Kalau zaman masuk rumah saya, kalau Umar masuk rumah saya, kalau kambing saya beranak 3, kalau angsa saya beranak, kalau angsa saya kenduri, macam-macam itu. Kalau memang benar-benar terjadi, maka talaknya jatuh. Itu namanya taklikut tolak. Di sini bayatafanan. Orang kata bayatafanan, naik tangguh. Kalau engkau naik, engkau tolak, engkau turun, engkau tolak, engkau berhenti, engkau tolak, dia lompat. Dia lompat. Macam-macam itu. Macam-macam cerita-cerita taklikut tolak ini. أو إذا طلعت الشمس ففلان طالق ومتى وقع الأمر المعلق Hasolat tolak. Dia bilang apapun yang jika terbit matahari maka fulanah tolik. Fulan itu nama istrinya. Ya tunggu terbitnya matahari. Pokoknya apapun yang dia cakap untuk menggantungkan takliknya itu, maka tolaknya terjadi. Ada waktu taklik. Nah di sini ini agak susah, tapi saya kira tak terlampau penting ini karena ini berhubungan dengan bahasa Arab. Apa perbezaannya? Apa ya? Apakah dia itu faur atau tidak? Faur ini macam ini. Terjadinya mu'allaq ini harus segera atau tak? Contohnya macam ini ya. Kalau engkau wahai istriku tak masuk rumah, ini contoh. Kalau ada seorang cakap kepada istrinya, kalau engkau tak masuk bilik sekarang, maka engkau tolik. Dia tak cakap sekarang. Kalau engkau tak masuk bilik, maka engkau tolik. Dia cakap macam itu. Dia tak masuk bilik bila. Sekarang apa nanti? Faham Ustaz ya? Jadi saya masuk bilik pun saya dikatakan kalau engkau tak masuk bilik, maknanya kalau saya masuk bilik, talak tak terjadi. Kalau engkau tak masuk bilik, maka engkau ini apa? Terjatuh talakmu itu. Maknanya talak ini terjadi kalau dia tak masuk bilik. Akhirnya dia masuk bilik, tapi selepas 1 jam. Apakah dikatakan dia tak masuk bilik? Itu dia, di situ masalahnya. Ini adalah masalatun lugawiyah bahtah. Masalah bahasa, pure masalah bahasa. Karena ada yang namanya ida, ada yang namanya in. Ini dalam bahasa Arab berbeda. In itu harfu syartin, ida itu dhorof. Satunya huruf, satunya dhorof. Sama-sama mustakbalnya. Satunya harfu syartin, ya jazimu fi'lan, satunya ghairu jazim. Karena berbeza, maka maknanya pun juga berbeza. Dan akan ada hasilnya di dalam tolak. Iza berbeza dengan in. Di dalam bahasa Inggris hanya if saja, tak ada yang lain. If. Di dalam bahasa dibezakan. Dalam bahasa Melayu jika, jikalau, tak ada beza. Di dalam bahasa Arab berbeza. Karena in dan ida akan berbeza daripada faur atau tarohi. Maknanya dia kena melakukan apa hal itu secara langsung, cepat, atau dia boleh nanti-nanti. Sudah dengan cakap kalau saya tak pergi ke bilik, saya akan pergi, cuma tak sekarang, nanti 3 jam lagi, 4 jam lagi. Beberapa case tolaknya tak jatuh, beberapa case tolaknya jatuh. Itulah hasil daripada masalah taklikut tolak. Dan di sini menurut saya yang agak susah di sini di masalah taklikut tolak ini, karena urusannya bukan cuma dengan tolak saja, tapi ada mix dengan masalah lughawiyah. Anda kenapa di nahwu? Kita coba kita bahas sikit-sikit. Ayo. Adawatut ta'liq. Adawatut ta'liq hiya in bi kasril hamzah wa idza in, idza, mata, mahma, wa ay, wa waktu, wa kullama, wa man, wa kullama. 7 ini. 7 ini semuanya adalah adawatu syartin. Kecuali ida. Ida ini dia syarat, cuma dia ghairu jazim. Dia ghairu jazim. Ayo. Wa man fa'al. Wa man fa'alat, wa man. 8 tambah man. Fa'alat Min kunna kada.
wa masyabaha. Dan siapapun yang masak daripada istri-istriku pada hari ini, maka akan saya jatuhkan titik-titik kepadanya. Ayo. Hukmu adawati ta'liq. حكم أدوات التعليق من حيثية اشتراط وقوع المعلق عليه فورا وعدمه نظم ذلك بعضهم بقوله Nadhama dzalika ba'dhum, dibilang adawatu ta'liq. Hukum ini perspektifnya adalah apakah mu'allaq, perbuatan yang ditaklikkan dengannya tolak itu akan terjadi ketika dia melakukan secara for atau tarafi. Ayo. Adawatut ta'liqi fin nafyi lil fawri siwa'in wa fi Dikatakan adawatut ta'liq dalam keadaan dia itu fil manfi untuk for, kecuali in. Kecuali apa? In. Ayo. fi thubuti ra'auha Rawauha litaruhi. Adapun adawatut ta'liq untuk masalah tsubut, mereka kalau dia tsubut in dakhal tidar, bukan in lam tadkhulid dar, in dakhal tidar. Untuk tarafi, untuk tarafi. Illa idza, kecuali idza. Kalau idza di dalam subut, idza di dalam subut, dia bukan untuk tarafi tapi untuk for. Intinya di dalam nafi untuk for, kecuali in. Di dalam subut semuanya untuk tarafi, kecuali idza. Itu saja. Apa itu subut dan nafi? Nafi itu ada kata-kata lanya, tidak. Subut tak ada kata-kata tidaknya, itu saja. Ayo. Illa idza in ma'al mal. Kecuali idza dan in kalau dibarengi dengan harta, maksudnya dalam masalah itu khuluq. Wa syi'ta wa kullama karruha. Dan kata-kata syi'ta dan kullama ada takrir. Kenapa? Karena biasanya kalau engkau masuk bilik maka engkau talak. Macam itu kan? Sekali dia masuk bilik, keluar masuk lagi, sudah tak ada. Sekali saja talaknya. Berbeda dengan ulama. Setiap kali Anda masuk bilik, alamak dia masuk balik 3 kali ulang alik sudah talak 3. Tapi kalau in hanya sekali saja. Hanya sekali saja. Selain ulama, setiap Anda masuk, Anda tolak. Ayo, wal makna anna adawat at-ta'liq idza dakhalat ala nafiyin ka qawlihi idza lam taf'ali kadza aw mata lam taf'ali kadza aw ay waqtin lam taf'ali kadza fa anti taliqun. Tengok. Ada maknanya adalah ada waktu ta'liq di dalam mas'alatul manfi. Tengok. Idza lam, kalau engkau tak buat ini, idza ta'liq, lamnya nafi. Idza lam taf'ali kadza, wa mata lam taf'ali, ada kata lam. Lam itu menunjukkan tidak, dan tidak itu adalah manfi. Kalau ada kata-kata mata ta'liq dan idza ta'liq plus kata-kata tidak, maknanya Anda kena buat secepatnya. Kalau engkau tak masak, maka engkau aku cerai. Dia kena masak sekarang. Jangan, iya saya akan masak. Iya kan saya masak. PUBG terus ini. Mobile Legends terus. Oh sudah jatuh sudah. Anda kena masak sekarang juga. Oke? Iqtadatil fawriyah wa hina idzin. Ay famata madha ba'da talaffuzihi bima dzukira zamanun min yumkinuha an taf'ala fihi dzalikal fi'il mu'allaq alaihi wa lam taf'alhu talqan. Dibilang kalau dia sudah mengatakan kalau engkau tak masak, engkau aku talak. Kalau engkau tak masak, setiap laki-laki itu setelah laki-laki itu melafadzkan kalimat itu dan waktu berlalu di mana waktu itu dia boleh masak dan dia tidak masak, kemudian dia baru masak, terlambat sudah. Jadi dia boleh masak. Perempuan memasak biasa berapa menit? 15 menit, hitung 15 menit. Memasak secara normal 15 menit. Kalau laki-laki itu sudah cakap, kalau engkau tak memasak, kalau engkau tak, kalau dan detaknya.
Kalau engkau tak memasak, maka engkau aku jatuhkan. Titik. Wadah. Setelah 15 menit dia tak masak, game over sudah. Game over sudah. Talak itu akan jatuh. Illa in fa innaha la taqtadil fauriyah, kecuali kata-kata in. Kalau in tidak ada fauriyahnya, tapi di bahasa Melayu tak ada beza antara in dan idza, tak ada beza. Yang penting kalau di bahasa Melayu kita ambil yang paling mudah lah. Yang ini fauriyah atau tak fauriyah. Kita jaga apa namanya? Jaga rumah tangga sebisa mungkin, jangan sampai pecah. Ayo. Falau qala in lam tadkhulid dar, tengok ya. In lam, kata-kata ada, in kata-kata lam. Kalau engkau tak masuk rumah dengan menggunakan kalau itu dengan makna in, kalau engkau tak masuk rumah, maka engkau tolik. Kalau dia tidak masuk rumah bukan sekarang, sampai rumah itu roboh. Maka dia sudah jatuh. Kalau rumah itu masih ada, selama rumah itu masih ada kesempatan untuk dia masuk rumah dan tidak akan terjadi. Oke? Innama talaqa bil ya's. Wala yahsulul ya'su illa bin hidamid dar, dan tidak mungkin dia tidak bisa, yakni tidak mungkin masuk rumah itu dalam keadaan rumah itu sudah hancur. Selama rumah itu masih ada, maknanya perempuan itu masih bisa ada potensi untuk masuk rumah. Kalau dia masuk rumah, walaupun tahun depan tolaknya tak jatuh. Oke? Au mauti ahadi zawjain, atau matinya salah satu suami istri. Wa amma in dakhalat adawatu ta'liq ala musbat, وذلك لقوله إن كلمت Zaidan. So, kalau ada waktu ta'liq itu masuk ke dalam perkara yang musbat, contohnya in kalamtu Zaidan atau idza kalamtu Zaidan. أو إذا دخل الدار أو متى علمت كذا ونحوه فمتى وقع ذلك الفعل المعلق عليه طلقت. Tolukot dibilang kalau ada kata-kata in au idza dalam keadaan musbat, idza kalamtu Zaidan, idza akaltu nasi lemak, maka bila-bila terjadi talak terjatuh, tidak harus langsung, kecuali kalau ada waktu taklik ini musbat tapi dia itu in atau idza ma'al mal, ada in aqtaitani malan, harus ada bukan hartanya, fauriyah. Kalau dia memberi sekarang terjadi. Kenapa? Karena ma'al mal ini ada unsur jual beli, dan jual beli antara sigoh dan pemberian harus cepat. Kalau tak kena ulangi lagi. Au syi'ti khitoban. Atau syi'ti khitoban. In syi'ti tolak. Syi'tu langsung ada fauriyah. Kalau in syi'ti tolak utolikuka. Dia kerja setelah 2 jam. Syi'tu tak boleh, sudah habis. Ayo. Illa fi at-ta'liq bi an aw idza ma'al mal aw lafzi syi'tu khataban fa innaha fa innaha tashtaratul fauriyah. Lidzalika wa dzalika ka qawlihi in damantu li in dominti li bikada fa anti talik. So, kalau engkau menjamin bagiku uang segini, in dominti li, ada in dan ada uangnya. Ketika itu ada fauriyah. Ayo. Au idza abrotini min kada. So in idza abrotini. Abrotini itu engkau membuat hutangku lunas. Ada uangnya, ada idza dan ada uangnya. Kena fauriyah. Fa anti taliqun. Fa in damantu lahu bima dzukir. Fa in dominat lahu bima dzukir. Huwa au abra'athu fil hal talqat. Kalau dia langsung menjamin dalam keadaan saat itu juga, atau dia melunasi hutangnya pada saat itu juga, maka dia akan tertalak. Ayo. Wa in madha zaman ba'da ta'liq fil hadirah wa ba'da ilmiha bit ta'liq in kana ghaiba, dan jika sudah
sudah berlalu zaman itu, setelah dia mengetahui bahwasanya suaminya mentaklikkan tolak dalam keadaan dia hadir, bila-bila suaminya itu cakap dalam keadaan perempuan itu hadir, atau dia tulis surat, tolak ukur fauriyah dalam keadaan hadir setelah wanita itu mendengar, dan fauriyah dalam keadaan wanita itu tak ada setelah surat itu sampai ke perempuan. Karena itu zamanun ba'da ta'liq fil hadirah wa ba'da ilmiha bit ta'liq in kanat ghaibah. Setelah wanita itu mengetahui taklik dalam keadaan wanita itu tidak hadir dalam majlis tolak. Contohnya orangnya di Singapura, suaminya di Malaysia, dia kirim surat. Setelah engkau terima surat ini dan engkau tidak melunasi hutangku, maka engkau tarik. Maka engkau sudah aku talak. Fauriyah di sini setelah surat itu sampai, bukan setelah laki-laki mengucapkannya, tapi setelah surat itu sampai. Berbeza kalau perempuan itu ada di depan suami, maka fauriyah dihitung setelah laki-laki itu mengucapkan lafaz. Oke? Fihi an in taf'ala antaf'al falam taf'al lam falam taf'al lam talaq. Oke. Mislu dzalika Wa mithlu dzalika law 'allaqa bi an aw idza ma'a bi'in. Wa mithlu dzalika law 'allaqa bi in aw idza ma'a qawlihi syi'ta ma'a qawlihi syi'ti ka qawlihi in syi'ti talaqa fa anti taliq aw idza syi'ti talaqa fa anti taliq fa innaha tushtaratul fawriyah. Itu kalau dia cakap in dengan syi'ti, khitaban in syi'ti aw idza syi'ti, walaupun tidak ada mal tetap dikatakan dia itu fauriyah. Ayo. Fa in qalat halan syi'tu talaqa talaqat. Kalau dia cakap, suaminya cakap, kalau engkau nak tolak, tak ya cakap sekarang, kalau engkau nak tolak, engkau tolaklah. Ya aku nak. Nah, habis sudah. Syi'tu maknanya kalau dia sekarang dia cakap, lah engkau talak. Bila-bila engkau nak tolak. Kalau dia cakap bila-bila, tak harus sekarang juga. Bila-bila dia cakap aku nak tahun depan, 2 tahun depan, dia cakap aku nak, talaknya terjadi. Berbeza kalau dia cakap kalau engkau nak tolak, sekarang kau tolak. Semacam itu. Kalau tidak ada bila-bila, hanya cakap bila engkau nak tolak, maka sekarang. Kalau dia cakap bila-bila dia nak, terjadi. Tak harus sekarang. Itulah perbezaan antara matama syi'ti dan in syi'ti. In syi'ti kena langsung, matama syi'ti boleh-boleh jadi bila-bila. Ayo. Fa innaha tatluk mata sya'atit talaq walau ba'da muddatin tawilah. Wa jami'u adawati ta'liq aywa. Wa jami'u adawati ta'liq ghaira kullama la taqtadi takraran. Bal idza wujida mu'allaq alaihi marratan wahidah min ghairi nisyan. Dibilang semua ada waktu taklik ini hanya sekali terjadi. Kalau engkau makan nasi lemak, maka engkau terjatuh talak atasmu. Sekali makan nasi lemak selesai. Kemudian rujuk, wanita ini makan nasi lemak lagi, tak kena. Berbeza dengan ulama. Ulama ini memang dahsyat lah. Setiap engkau makan nasi lemak, dia makan sekali kena tolak lagi. Dia sudah dalam keadaan roj'i, makan tolak, makan nasi lemak, lagi kena 2, makan lagi kena 3. Paham ya? Kalau dia cakap ulama akan terulang dengan beserta terulangnya perbuatan tersebut. Berbeza dengan ini. Ayo. Takrara. Bal idza wujida mu'allaq alaihi wala jahla wala ikrah in. Wala jahla wala ikrah. Min ghairi nisyanin, tanpa dia lupa. Maaf Habib, saya lupa tak apa. Wala jahla, dia tak tahu, atau wala ikrah. Wala ikrah, dia tidak terpaksa, in halatil yamin. Maka ketika itu tolaknya akan selesai karena hanya sekali saja. Ayo. Kalau qala masalan mata dakhaltu ad-dar fa anti taliqun. Fa dakhaltu ad-dar talaqtu talqah wahidah. Falau qala masalan mata dakhal tidar fa anti talik. Kalau dia seorang laki-laki cakap kapanpun, coba tengok ya. Kalau engkau masuk rumah kapanpun,
maka engkau jatuh kepadamu apa? Talak. Dia masuk sekali, bila-bila selesai masalah. Dia masuk lagi sudah tak ada apa-apa. Berbeda kalau ulama setiap engkau masuk rumah, itu setiap dia masuk rumah terkena satu talak. Ayo. Falau raja'aha, setelah dia masuk rumah dirujuk kan terjadi tolak kan. Kemudian suaminya berbuat rujuk, falau raja'aha wa dakhalat dar tsaniyan lam tatlub lin hilalil yamin bil marratil ula. Kalau dia masuk rumah kedua kalinya sudah tak ada perceraian. Kenapa? Karena tolak itu sudah selesai dengan satu kali. Lafaz itu sudah selesai. Berbeda kalau ada cakap kullama. Aywa. Amma law 'allaqa bi kullama fa innaha taqtadi takrar. Berbeda kalau Anda 'allaqa bi kullama fa innaha taqtadi tikrar. Falau qala kullama dakhalti dar Zaidin fa anti taliqan talqatan wahidah fa dakhalat talqatan wahidah. So tengok. Berbeda setiap Anda masuk rumah Zaid, maka engkau akan terkena satu tolak. Masuk rumah Zaid terkena satu tolak. Faidah dakhalat hataniyah, dia masuk yang kedua, wahya fil iddah au ba'da an raja'aha talaqat. Dia masuk ke rumah Zaid kedua kalinya setelah dia dalam keadaan dia masih dalam iddah atau sudah dirujuk, dia akan tolak yang kedua. Kenapa? Karena suaminya tak pandai nak tolak kullama. Bahaya kullama itu. Idza dakhalat hasalisan kadalik. Talaqatis salisa. Kalau dia masuk yang ketiga kalinya dia kena tolak berapa? 3. Wa hadza in kanat madkhulan biha. Ini semuanya tolak 1, 2, 3 itu kalau istrinya sudah dijima. Kalau istrinya tidak dijima sekali saja. Sekali dia masuk Zaid, banat bainuna sughra, sudah bukan istri dia lagi. Langsung tak boleh menikah lagi kecuali tak boleh rujuk kecuali dengan akad baru. Maknanya kullama ketika dia belum dijima hanya kena satu kali. Ayo. Falau lam takun madkhulan biha banat minhu bi talqatil ula wan halat ta'liq bil bainuna. Ketika dia cakap pada istrinya yang belum yang belum didukhul, setiap engkau kullama engkau pergi ke genting waqa'a alaiki talqah. Waqa'a alaiki talqah. Dia sebelum dijima ke genting dulu. Akhirnya banat minhu bainuna sughra. Kemudian dia menikah lagi, kegenting lagi, sudah tak kena. Inhalatil yamin alladhi huwa tolak bil bainuna, sudah terputus bainunahnya, dia terputus tolaknya dengan yamin. Maknanya kalau dia kegenting lagi, dia tidak akan tertolak kecuali suaminya cakap lagi ulama. Ulama yang bisa memutuskan ulama hanya bainunah. Oke? Sikit lagi kita baca hukmu ta'liqit tolak bil baro'ah. Jadi esok kita baca ar-raja'ah. Ayo. Idza 'allaqa az-zawj talaqa zawjatuhu bi ibra'iha iya min al-mahri mithlan aw min ad-dayn alladhi laha 'alayhi ka'an qala mata abra'atni Wah, ini apa sih ta'liqut tolak bil baro'ah ini? Jadi suami itu terlampau banyak memberi mahar kepada istrinya. Akhirnya saya nak tolak Anda kalau Anda mengikhlaskan mahar Anda. Saya kan masih belum bayar mahar Anda. Anda nak tanya kepada saya akan tolak Anda kalau Anda mengikhlaskan mahar saya. Berapa hutang mahar saya ke Anda? Hutangnya 30.000 ringgit. Contohnya, idza allaqa zawj talaqa zawjatihi bi ibra'iha iyyahu minal mahr mathlan wa minad dain alladhi laha alaihi. Jadi, zawj cakap macam ini. Jika engkau relakan maharmu yang aku janjikan kepadamu, maka engkau tolik. Atau aku punya hutang kepadamu, hutangnya itu engkau lunasi, engkau anggap itu sudah lunas, maka itu tolik. Ka'anqala mata abra'tini min mahriki au min dainiki fa anti taliqun. Oke. Min dzalika fa'abra'athu min dzalik. Maka dia diibrok daripada itu. Ayo.
Fayushtaratu li wuqu'i talaq sihhatul bara'ah min jami'i dain awil mahar. Dan harus talak itu terjadi jika istri itu mengikhlaskan semua maharnya dan semua hutangnya. Kalau ya sudah saya lunaskan sedikit, tak boleh. Karena tolak ukurnya bukan sebagian hutang, tapi semua hutang. Jadi harus yang ini terjadi baru talak terjadi. Ayo. بأن كانت زوجة غير نافذة التصرف أو جاهلة بالمبرأ منه. Macam mana boleh tak terjadi bara'atun minadian itu? Zaujahnya masih baby, masih umur 10 tahun. Baru nanti kalau engkau relakan maharmu, namanya juga istri tak tahu apa-apa, cakap apa? Iya, aku lunasi semua hutangmu. Kenapa kau tak suka? Dia tak ada belikan aku Barbie. Padahal maharnya perempuan ini 100.000 ringgit. Kalau engkau nak cerai daripada aku, engkau kena ikhlaskan maharmu. Iya, tak sah. Kenapa? Karena perempuan ini bukan mutlakut tasarruf. Atau dia tidak tahu hutangnya itu berapa. Saya tak tahu Habib. Saya kira maharnya hanya 500 ringgit. Saya confident saja. Ternyata maharnya 500.000 ringgit. Dia tak tahu. Akhirnya ibroknya itu tak sah. Ayo. Wala talaq. Fala bara'ata wala talak. Maka bara'ahnya tak terjadi, tolaknya juga tak terjadi. Wa yustaratu aidan. Begitu pula suami harus tahu mahar dan hutangnya itu berapa. Kalau engkau anggap hutang saya ke Anda lunas, suaminya pun tak tahu berapa hutangnya. Dia hanya tahu saya punya hutang berapa. Wallahu a'lam. Setelah dia minta, ternyata istrinya setuju, hutangnya hanya 50 ringgit saja. Dia menyesal, betul. Saya kalau tahu itu tak boleh macam itu. Maknanya kalau dia tak tahu hutangnya berapa dan istrinya tak tahu berapa hutangnya suami ke dia, dua-duanya tak terjadi. Ayo. ويشترط أيضا علم الزوج بالمبرأ منه جنسا وقدرا وصفة كما يشترط علمها هي بذلك وأن لا تتعلق بالمبرأ منه زكاة ولم تخرج. Begitu pula harta yang dibaroah ini tidak ada hubungannya dengan zakat karena hutang itu ada zakatnya. Jadi kalau saya Hazim punya hutang ke saya 100.000 ringgit, tak dia bayar 10 tahun. Setiap tahun saya kena keluarkan zakat itu. Tapi saya tidak wajib mengeluarkannya kecuali setelah Hazim bayar. Setelah Hazim bayar 100.000, dia 10 tahun tak bayar ini. Berarti setiap tahun saya kena bayar 2,5%. Setelah 10 tahun 25%. Zakatnya 25% daripada 100.000 ringgit. Maknanya zakatnya adalah 25.000 ringgit. Dan mubro itu tidak ada hubungannya dengan zakat. Kalau ada hubungannya dengan zakat tak boleh. Kenapa? Karena dari awal hutangnya sudah 100.000. Kalau dia hanya ibroknya dengan kurang dari 100.000 setelah dipotong zakat, maknanya bukan 100.000 dia ibrok. 75.000. Ayo. فإن كان الزوج جاهلا بالمبرأ منه أو تعلقت به الزكاة ولم تخرج lam yaqa'it talaq. Kalau di dalam hutangnya itu masih ada tanggungan zakat dan belum dikeluarkan, maka tidak ada tolak. Karena mazhab Syafi'i tajibul zakatu fid dain. Di dain pun juga wajib zakat, dan anna zakat la tamna wa anna dain la yamna wujub zakat. Ayo. وهذا بخلاف ما إذا كان ذلك في صيغات العقد كأن قال لها خالعتك أو طلقتك على البراءة من مهرك مثلا. Semua ini katanya yang tadi Anda baca ini, kalau caranya untuk baroah itu tidak menggunakan sighatul akad. Kalau dengan sighatul akad tetap sah. Walaupun zauj tak tahu berapa jumlahnya dan zaujah tak tahu. Tapi yang wajib diberikan bukan baroah tapi mahrul mithil. Wa hadza bi khilafi ma idza kana dzalika fi sighati aqdin ka an qala laha khalaqtuki aw talaqtuki aw anti talikun alal baroah. Semua ini adalah sighatu aqdin. Kenapa? Karena ada tukar menukar. Khalaqtuki
itu ada tukar menukar. Pertolakan dengan apa? Pertalakan dengan uang, dengan baro'ah. Ketika dia memakai sighatul akad, maka walaupun zauj dan zaujah tidak tahu, zauj atau zaujah tidak tahu, talak tetap sah, tapi dengan menggunakan mahrul mithil. Kalau tidak menggunakan sighatul akdin, talaknya tak sah, tidak ada talak dan tidak ada baro'ah. Kalau sighatul akdin, talaknya sah, tapi baro'ahnya bukan hutang tapi menggunakan mahrul mithil. Ayo, ini kena dihafal. Saya bilang tak ya hafal, ini pun tak hafal. Karena ini hanya di dalam bahasa Arab saja. Ayo. فإنه إذا أبرأته مع جهلها يقع الطلاق بينا بمهر مثل وذلك لأن الفساد العوض في الخلوع لا يؤثر في وقوع الطلاق. Kenapa waqa'a bainan bimahril mithil? Karena fasadul iwad fil khulu' la yu'athir fi wuqu'it talaq. Karena rosaknya iwad di dalam khulu' tidak ada hubungan dengan wuqu'it talaq. Bikhilafit ta'liq fa innahu la budda fihi min wujudil mu'allaq. Berbeza dengan ta'liq, karena ta'liq itu tidak hubungannya dengan fasadul iwad. Ada mu'allaq, ada mu'allaq bihi. Ada mu'allaq bihi. Jadi tidak ada hubungannya dengan fasadul iwad. Ada yang ini dan ada yang ini. Itu saja. Karena ini qadiyah syartiyah, ada ini, itu saja. Wallahu a'lam. Kita sampai rojaah, insyaallah kita selesaikan rojaah pertemuan yang akan datang insyaallah. Kita mungkin besok mulai agak siang sedikit saja, ya. Ya, insyaallah. Sudah? Belum. Oke, sudah. Apa ini soalan bila? Sila. Ta'liq ni memang tak boleh batal Tak boleh. Tak boleh batal. Karena di situ tidak membatalan. In kana kadza fa huwa kadza faqat. Tak boleh bilang, oh maaf batal. Tak ada macam itu. Maaf batal. Karena itu kalau nggak cakap ta'liq, pikir dulu 1000 kali. Tanya lagi? Susah ya ta'liq ini ya. Susah sedikit. Ada waktu ta'liq. Tak ya terlalu paham pun tak apa, karena itu hanya untuk bahasa Arab saja. Yang Anda perlu pahami di ta'liq adalah kalau ada ini, itu saja. Ada ini. Insya Allah esok rojaah masih agak banyak ternyata. Ijab. Oke. Sekiranya itu dia akan melakukan fauran terus ke. Saya kira tak ya fauran. Kita cari yang paling mudah mana? Yang paling mudah. Paling tidak mengelakkan perceraian. Paling itu. Hanya yang mana mazhab yang boleh kita ambil untuk tidak terjadi perceraian. Itu. Kalau lama, kalau tak. Karena kita boleh bermain di ada waktu ta'liq ini untuk menjaga rumah tangga, untuk menjaga pernikahan. Wallahu a'lam. Oke, bisa bisa. Karena kita hanya sampai ini saja. Terakhirnya itu khutbah saja. Mungkin sampai tengah hari. Sampai tengah hari. Kita mulai tengah hari. Esok mulai tengah hari. Saya pagi-pagi ada jemputan orang-orang kampung tak sedap saya. Kita mulai agak akhir sedikit, agak lambat.